Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ba'da billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Amma ba'du, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini dapat bermajelis ilmu, kita akan melanjutkan kajian bagaimana parenting berdasarkan surat Luqman, ya. Yang pertemuan sebelumnya kita baru menyelesaikan tentang hikmah, ya. Salam dan salam kita terus sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'in, dan kita semua umatnya yang senantiasa mengikuti jalan langkah beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, parenting, ya, keluarga Islami, ya, di mana visi misi hidup di keluarga itu hanya mencari ridho Allah, ya. Maka pendidikan keluarga sebagai pondasi pendidikan di sekolah, maka keluarga Islami, ya, harus menjadi fondasi awal, ya, dari pendidikan formal atau pendidikan di sekolah. Anak-anak yang terdidik dengan baik oleh orang tua yang berilmu, ya, itu sangat berbeda, utamanya ketika dia sudah harus keluar dari rumah, apakah dia mondok atau dia kuliah, ya, yang mengharuskan sang anak itu hidup bersama orang lain di luar, apakah dia di lingkungan pesantren atau dia di masyarakat, menjadi bagian anggota masyarakat, dia kos misalnya, atau tinggal di masjid umpamanya, ya, menjadi marbot. Ini sangat berbeda. Anak-anak yang dididik oleh orang tuanya dengan baik, ya, dia bisa menempatkan diri, ya, bisa tahu sopan santun, ya. Kita paham peribahasa itu, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, ya. Artinya harus menyesuaikan diri seorang pendatang, ya, orang baru yang akan tinggal, bisa jadi kuliah, ya, 4-5 tahun menjadi bagian masyarakat yang ada. Karena itu orang tua di rumah harus membekali, ya, harus membekali anaknya dengan adab-adab, ya, yang baik, sehingga anaknya tidak menjadi masalah di masyarakat. Alhamdulillah, begitu berat, ya,
kita mengarahkan dan mendidik anak, sebab tidak sedikit anak itu memang Allah jadikan musuh ya. Tidak sedikit anak yang melawan orang tuanya. Bukan hanya anak itu menjadi penyejuk pandangan mata, qurrata ayun, tapi anak itu bisa menjadi musuh orang tuanya. Oleh karena itu, bekal sebagai orang tua dalam mendidik itu sangat penting agar berhasil ya dalam mengemban amanah ya. Tidak sedikit orang tua yang gagal ya, sehingga alih-alih mendapatkan anak yang soleh malah sebaliknya menjadi musuh atau bermusuhan. Rilmullah innama amwalakum wa auladukum fitnah. Surat Al-Ghubun ya. Sungguhnya anak-anakmu ya dan hartamu itu jadi cobaan. Bahkan secara khusus ya Allah menjelaskan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum adullakum fahdaruhum. Masih dalam surat Al-Ghubun ya, ayat 14. Orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istrimu dan anak-anakmu, mereka semua itu bisa menjadi musuh ya, aduwwul lakum. Maka Allah ingatkan, berhati-hatilah ya, anak istri bisa menjadi musuh ya. Hadirin Allah, mufassirin ya menjelaskan maksud musuh itu apa ya, maksud daripada musuh di sini adalah anak ini menghalangi orang tuanya. Kalau ini istri dan anak berarti suami itu menjadi terhalang dari ketaatan kepada Allah ya, termasuk anak ini merintangi ya, semua kelakuannya itu membuat ayahnya, abinya, bapaknya itu susah ya. Dididik, diarahkan untuk ibadah tidak mau, melawan. Disekolahkan buat kasus ya. Dan sampai akhirnya orang tuanya lelah ya. Bapaknya ini sulitan betul ya, bekerja tidak tenang. Kemudian sering berurusan dengan hukum misalnya ya, berurusan dengan polisi, penegak hukum, atau di sekolah yang sering ada dipanggil karena anaknya melakukan pelanggaran tata tertib sekolah atau pesantren. Maka ini akhirnya apa? Orang tua bisa ya bermusuh-musuhan antara anaknya yang seperti itu ya. Oleh karenanya apa? Musuh di sini ya harus kita sikapi dengan baik. Bisa jadi ujian memang seperti Kan'an ya, anaknya Nabi Nuh
yang kemudian Allah tetapkan kafir, ya, tidak mengikuti dakwah Nabi Nuh, justru memusuhi. Demikian pula istri Nabi Nuh, ya. Maka seyogyanya kita mengambil pelajaran dari Nabi Nuh, ya, keluarga Nabi Nuh, ya. Alhamdulillah, selain merepotkan di dunia, nanti di akhirat anak-anak itu ya bermusuh-musuhan di hari akhir nanti, pada hari kiamat nanti, antara orang tua dan anak, antara seorang dengan kerabatnya, itu bermusuh-musuhan, ya, saling gugat, ya, saling ungkit, ya, bermusuh-musuhan. Kenapa? Karena berlanjut, ya, kezaliman di dunia ini akan berlanjut menjadi tuntutan di akhirat kelak, ya. Nah, karena itu tugas, ya, orang tua tadi pada kajian pertama, bertakwa menjadi syarat mutlak sebagai seorang ayah, ya, pendidik. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Maka berikutnya, ya, terus, ya, mengilmui, ya, terus mempelajari, ya, memperdalam ilmu tentang pendidikan, ya, atau parenting keluarga dalam Islam. Alhamdulillah, terakhir tadi tentang adab, ya, Rob Nakwib al-Atas kemudian menjelaskan, ya, menerangkan lebih rinci, ya, bahwa adab itu tidak hanya sekedar sopan santun, ya, nunduk-nunduk, ya, senyum ketika berjumpa, bukan hanya sekedar muamalah manusia dengan manusia, ya, tapi seluruh, ya, baik mulai dari iman, ilmu, kemudian amal, kemudian akhlak kepada Allah, kepada Rasul, adab kepada Allah, kepada Rasul, kemudian kepada Al-Quran, kepada orang tua, kepada guru, kepada sesama makhluk. Itu bagian daripada adab, ya, yang begitu luas. Bahkan beliau menerangkan melalui hikmah tadi itu, ya, surat Luqman, bahwa untuk bisa beradab bisa pula melalui bimbingan manusia dengan belajar, ya, supaya anak-anak itu beradab, ya, orang tuanya menjadi muadib, orang yang menanamkan adab, diajarkan mulai dari berpikir, kemudian dilatih jiwanya, dibersihkan supaya mereka selamat, ya, hatinya bersih. Beliau juga menjelaskan ada fase-fasenya, ya, beradab melalui hikmah, ya, berada di fase yang lebih tinggi, ya, menurut beliau. Pertama, karena tindakannya langsung melalui bimbingan Allah. Jadi mendapatkan hikmah itu dibimbing langsung oleh Allah, ya, maka ini tingkatan tinggi, ya. Yang kedua, karena pasti ia telah melalui semua proses pembelajaran melalui bimbingan manusia, al-ta'allum, al-tafakkur, dan riyadhah. Diberi ilmu, memikirkan, mentafakuri ilmu, dan berlatih mewujudkan ilmu itu riyadhah. Sebab menurut Imam Al-Ghazali ketiganya merupakan syarat, ya, agar bisa mendapatkan hikmah. Walaqad ataina Luqmanal hikmah, tadi. Maka seputar makna hikmah, ya, dan adab
itu terus ya kita harus dalami ya. Artinya apa? Tindakan yang dilandasi dengan hikmah tidak hanya benar, tapi benar-benar bijaksana ya. Bukan hanya benar saja tapi juga bijaksana. Itulah mengapa ketika menafsirkan istilah hikmah ini ya, kata hikmah ini, Muhammad Nasir juga mengatakan bahwa hikmah maknanya lebih dalam daripada ilmu. Sering dalam kamus diartikan bijaksana, bukan hanya sekedar ilmu tapi juga lebih dalam lagi, yaitu bijaksana. Hadirin hukumlah hikmah ya lebih dari semata-mata ilmu. Ia adalah ilmu yang tinggi mendalam ya, yang sudah terpadu dengan rasa sehingga menjadi daya penggerak untuk melakukan sesuatu yang manfaat. Ilmu-ilmu saja tanpa hikmah belum menggerakkan ya, sehingga belum terwujud amalan atau perbuatan yang manfaat atau berguna. Misalnya kalau hikmah ini ya dibawa dalam konteks dakwah atau di bidang dakwah untuk melakukan sesuatu tindakan yang berguna dan efektif ya, tercapai tujuan ya. Dalam dakwah itu perlu untuk menguasai ini metode ya, uslub ya, cara-cara yang efektif dalam berdakwah. Nah, orang yang memiliki hikmah atau mendapatkan hikmah ini dia lulus ya, santun, tepat, berhasil ya, produktif dalam dakwah ya. Ya banyak yang yang mengikuti ya, seruan dakwahnya berhasil ya, orang-orang mau berubah ya. Termasuk dalam pendidikan ini ya, setelah bermodalkan takwa, orang tua mengilmui cara mendidik ya, mengilmui psikologi anak, psikologi remaja, ilmu kejiwaan yang membantu supaya dia tepat dalam menasihati, dalam mendidik, dalam mendampingi perkembangan anaknya. Sehingga kisah Luqman ini disebut mendapat hikmah ya. Kenapa? Karena dapat hikmah, ia tahu hal-hal apa saja yang ini. Orang yang bijaksana itu tahu prioritas, ini cirinya. Mana yang harus diprioritaskan, sekaligus tahu, benar-benar tahu bagaimana menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Ini tepat sasaran ya, efektif dari itu. Akhirnya pun ia bisa mendidik anaknya secara benar dan tepat ya. Kita bisa selamat ya dari bermusuh-musuhan ya, bisa produktif anak, kemudian nurut dan menjadi sesuai harapan ya, menjadi anak-anak yang soleh. Rabbi habli minas sholihin, ini bisa terwujud. Alhamdulillah, dalam konteks surat Luqman ayat berikutnya ya, tentang la tusyrik billah ya, inna syirka la dzulmun azim ya. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim ya. Alhamdulillah, bagaimana adab kepada Allah di sini ya. Iya, sebab apa? Syirik adalah kezaliman yang paling besar ya. Inna syirka la dzulmun azim. Sebenarnya syirik adalah kezaliman yang besar, dan innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi
wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dalam Al-Kabair ya ditetapkan syirik ini dosa besar yang paling besar, dosa yang urutan pertama. Maka orang tua ya selalu memprioritaskan ini, hikmah di sini yang utama bagaimana anaknya bertauhid, berarti ya mengesahkan Allah. Kurikulum utamanya kurikulum tauhid ya. Jangan sampai punya anak hanya memperbanyak jumlah manusia yang dia maksiat ya, dan maksiat terbesar syirik kepada Allah. Seharusnya semakin banyak hamba Allah yang sujud taat ibadah kepada Allah. Ini yang kemudian dibanggakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, bangga dengan jumlah umatnya yang banyak. Nah, yang banyak di sini tentu yang bertauhid, yang mengesahkan Allah, yang menyembah, beribadah hanya kepada Allah. Ya, tidak sebaliknya yang dikhawatirkan dalam surat Luqman ini ya. Hadirin Allah, syirik ya zaman sekarang ini sangat banyak ragamnya ya, harus dicermati betul ya. Termasuk syirik modern itu paham pluralisme agama ya, yang meyakini semua agama itu benar ya, semua agama itu benar. Ini bahaya. Sehingga apa? Meskipun sudah modern ya kehidupan sekarang ini, tapi tidak sedikit yang berpaham seperti itu ya, berpaham pluralisme agama ini. Dan ini termasuk kesyirikan ya. Maka selain belajar akidah yang benar, kita juga harus tahu bentuk-bentuk penyimpangan ya atau kesesatan akidah itu dalam rangka menghindari supaya tidak berpaham pluralisme agama. Hadirin Allah, Buya Hamka tegas menolak ya tentang paham pluralisme agama ini ya. Beliau mengatakan bahwa soal akidah ya, di antara tauhid ya, mengesahkan Allah, sekali-kali tidaklah dapat dikompromikan atau dicampur adukkan ya dengan syirik ya. Tauhid kalau telah didamaikan dengan syirik artinya ialah kemenangan syirik, tidak ada ya, tidak ada kompromi pluralisme agama. Tauhid ya tauhid, syirik yang syirik, tidak mungkin disatukan atau dicampur adukkan. Bahkan Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan ya, fatwa ya tentang haramnya paham pluralisme agama. Toleransi itu toleransi dalam hal muamalah ya, tidak dalam hal akidah. Lakum dinukum waliyadin. Ya, alhamdulillah, dengan berbagai macamnya bentuk penyimpangan itu kita harus menjaga ya akidah anak-anak kita agar tidak terkontaminasi, naudzubillah, kalau sampai mengikuti ya. Dan kita bimbing kepada jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim ya, dan bisa menjadi khairul bariyah ya, yang
mau beramar ma'ruf nahi mungkar, ya, bahwa nilai keberhasilan bermanfaat anak-anak kita itu sukses diukur dengan seberapa besar dia bermanfaat bagi agama, ya, tidak hanya manfaat kepintaran akademik sampai mungkin doktor atau profesor, gelarnya apa, jabatan akademiknya, tapi dipertanyakan, ya, atau seberapa diukur, ya, seberapa kontribusinya terhadap agama dan perjuangan Islam ini. Barulah itu orang tua yang sukses, ya, kalau anaknya bisa memberikan manfaat atau berkhidmah untuk agama, menghidupkan agama ini, memperjuangkan la ilaha illallah, beramar ma'ruf nahi munkar. Alhamdulillah, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.